Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Karina, seorang gadis muda yang ceria, lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Kehidupannya penuh dengan kebahagiaan sederhana. Ayahnya seorang petani yang rajin, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Sejak kecil, Karina sudah diajarkan untuk menghargai setiap detik kebahagiaan kecil yang datang dalam hidupnya. Rumah mereka sederhana, namun hangat. Karina selalu merasa aman dalam pelukan keluarga yang penuh cinta. Di sekolah, Karina dikenal sebagai anak yang cerdas dan ramah. Dia memiliki banyak teman yang selalu ingin berada di dekatnya. Setiap kali dia tertawa, rasanya dunia ikut tersenyum. Namun, di balik senyumannya yang menawan, ada sebuah kesepian yang tak terungkapkan. Ayahnya selalu bekerja keras di ladang, dan ibunya seringkali terjebak dalam rutinitas rumah tangga yang membosankan. Karina merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, meskipun semua tampak sempurna di luar. Pada suatu sore yang cerah, saat Karina pulang sekolah, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Dimas. Dimas adalah anak seorang pedagang kaya yang baru saja pindah ke desa mereka. Dia tampan, berbicara dengan penuh percaya diri, dan selalu terlihat menawan di mata orang-orang. Karina merasa ada sesuatu yang menarik dari Dimas, meskipun dia tidak tahu apa itu. Mereka sering berbincang-bincang tentang berbagai hal, dari sekolah hingga impian hidup. Dimas selalu mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Karina, dan itu membuatnya merasa dihargai. Seiring berjalannya waktu, perasaan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih. Karina mulai merasakan cinta yang tulus pada Dimas, dan Dimas pun sepertinya merasakan hal yang sama. Mereka saling berbagi cerita, saling mendukung, dan menjalani masa muda mereka dengan penuh kebahagiaan. Karina merasa akhirnya menemukan seseorang yang mengisi kekosongan hatinya. Namun, kebahagiaan yang dirasakan Karina itu tidak berlangsung lama. Sebuah peristiwa yang tak terduga. Pada suatu pagi yang tenang, hidup Karina berubah drastis. Ayahnya yang selama ini bekerja keras di ladang tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan, namun dalam waktu singkat kondisinya semakin memburuk. Karina dan ibunya sangat khawatir, namun mereka berusaha tetap tegar. Ayahnya, meskipun lemah, selalu meyakinkan mereka bahwa dia akan sembuh. Namun, kenyataan berkata lain. Setelah beberapa hari terbaring sakit, ayah Karina akhirnya menghembuskan napas terakhir. Dunia Karina seketika runtuh. Rasa kehilangan yang mendalam mengguncang hatinya, dan air mata tidak pernah berhenti mengalir. Ibunya yang dulu selalu menjadi sumber kekuatan, kini tampak tak berdaya, terpuruk dalam kesedihan yang sama. Karina merasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Ayahnya bukan hanya seorang pencari nafkah, tetapi juga pahlawan dalam hidupnya. Kini, hanya kenangan yang tersisa. Dimas, yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan Karina, tampak hadir di tengah kesedihannya. Dia memberikan dukungan dan mencoba menghibur Karina. Namun, ada sesuatu yang berubah. Seiring berjalannya waktu, perhatian Dimas semakin berkurang. Karina yang awalnya bisa merasakan kehangatan dalam setiap sentuhan dan kata-kata Dimas, kini merasakan jarak yang semakin besar di antara mereka. Dimas menjadi semakin sibuk dengan kehidupan sosialnya, yang penuh dengan pesta, teman-teman, dan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah Karina kenal. Karina berusaha memahami, berharap ini hanya masalah sementara, tetapi perasaan rindu terhadap perhatian Dimas yang dulu begitu tulus mulai menggigit hatinya. Suatu hari, ketika Karina memutuskan untuk mencari Dimas, dia mendapati bahwa pemuda itu sedang bersama teman-temannya di sebuah kafe, tertawa terbahak-bahak dengan gadis-gadis lain di sekitarnya. Hati Karina hancur melihat kenyataan itu. Dimas, yang dulu selalu ada untuknya, kini tampak begitu jauh. Ketika Karina mendekatinya dengan harapan untuk berbicara, Dimas hanya menatapnya sekilas, lalu kembali bercanda tanpa memperhatikan kehadirannya. "Karina, kamu baik-baik saja kan?" tanyanya dengan nada dingin. Tanpa menunggu jawabannya, Dimas kembali asyik dengan teman-temannya.
Karina hanya bisa berdiri diam, merasakan perasaan yang sulit digambarkan, tercabik-cabik antara cinta dan kenyataan pahit yang sedang dihadapinya. Rasa sakit itu semakin dalam, dan Karina mulai menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki tempat di dunia Dimas. Mungkin, cinta yang dulu ada, kini hanya tinggal kenangan. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun rasa sakit yang ditinggalkan oleh kehilangan ayah dan Dimas terasa semakin tajam. Karina berusaha untuk bertahan, berusaha menerima kenyataan meskipun hatinya dipenuhi dengan luka yang dalam. Dia mencoba fokus pada sekolah, berharap bisa menemukan pelipur lara dalam pelajaran dan rutinitas yang biasa. Namun, semuanya terasa hampa. Dunia seperti telah kehilangan warnanya. Ibunya yang dulu penuh semangat kini lebih sering terdiam, tenggelam dalam duka yang sama. Rumah mereka yang dulu penuh dengan suara tawa kini terasa sunyi. Karina merasa semakin terasing, seolah dunia ini tidak lagi memiliki tempat untuknya. Setiap kali dia melangkah keluar, dia hanya melihat bayangan masa lalu yang terus menghantui. Suatu malam, ketika Karina duduk di balkon rumahnya yang sepi, ia menerima pesan dari Dimas. Hatinya berdebar, namun ada rasa was-was yang menyelip. Dimas mengajaknya bertemu di sebuah taman dekat rumah mereka. Karina tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Harapannya tumbuh begitu cepat, tapi takutnya juga besar. Saat mereka bertemu, Dimas terlihat berbeda. Ada kesan kelelahan di wajahnya, dan matanya tampak kosong. Namun, Dimas tetap mencoba tersenyum saat melihat Karina datang. "Karina," ucapnya pelan, "aku tahu aku sudah banyak berubah, dan mungkin aku telah menyakiti perasaanmu. Aku minta maaf." Karina menatapnya dengan hati yang berdebar. Ada perasaan campur aduk di dalam dirinya, antara ingin marah dan merindukan masa lalu mereka. Dimas menarik napas dalam-dalam, kemudian melanjutkan, "Aku ingin mengatakan sesuatu yang berat. Aku merasa, kita sebaiknya berpisah. Aku tidak bisa lagi memberi apa yang kamu butuhkan. Aku tahu aku telah mengabaikanmu, tapi aku juga harus mengakui bahwa hatiku tidak lagi ada di sini. Aku ingin fokus pada masa depanku, dan itu bukan bersama kamu." Karina merasa dunia seakan runtuh di depannya. Kata-kata itu begitu tajam, menghunjam ke dalam hati yang sudah rapuh. Dia berusaha menahan air matanya, namun tidak bisa. Semua perasaan yang ia pendam selama ini, mulai dari kebingungannya tentang Dimas hingga kesakitan akibat kehilangan ayah, kini meledak begitu saja. "Jadi, kamu sudah tidak mencintaiku lagi?" tanya Karina dengan suara serak, hampir tak terdengar. Dimas menggelengkan kepala, matanya tampak penuh penyesalan. "Bukan itu. Aku hanya merasa, kita sudah terlalu jauh berbeda. Aku tidak ingin melukai kamu lebih jauh lagi." Karina terdiam. Rasanya seperti sebuah palu menghantam jantungnya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Semua mimpi tentang masa depan bersama Dimas yang dulu dia bayangkan, kini runtuh begitu saja. Dengan langkah yang berat, Karina berbalik, berjalan menjauh dari Dimas, yang tampak terdiam dalam kesunyian yang sama. Sampai di rumah, Karina hanya bisa menangis di sudut kamar. Ia merasa seolah tak ada lagi alasan untuk terus bertahan. Cinta yang dulu ia percayai, kini menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Rasa sakit itu membekas dalam setiap helaan napasnya, membiarkan hatinya terperosok lebih dalam ke dalam kegelapan. Beberapa bulan setelah perpisahan dengan Dimas, Karina merasa hidupnya semakin terperosok dalam kehampaan. Setiap pagi, dia bangun dengan perasaan berat, seolah tidak ada lagi yang bisa memberi semangat. Ayahnya telah tiada, Dimas yang ia cintai telah memilih jalan hidupnya sendiri, dan ibunya pun tampak semakin jauh, tenggelam dalam kesedihan yang tak bisa lagi dia temani. Semua kebahagiaan yang dulu ia miliki kini hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Namun, suatu hari, Karina memutuskan untuk pergi ke ladang tempat ayahnya dulu bekerja. Dia ingin merasakan kehadiran ayahnya meskipun hanya dalam kenangan. Di sana, dia duduk di bawah pohon besar yang biasa menjadi tempat ayahnya beristirahat. Angin sepau-sepau membawa bau tanah yang segar, dan meskipun hati Karina terasa kosong, ada ketenangan yang mulai merasukinya. Karina memejamkan mata,
Berusaha mengingat suara ayahnya yang penuh kebijaksanaan, senyumannya yang hangat, dan tangan kasar yang selalu mengajarinya tentang hidup. "Karina." Suara itu tiba-tiba terdengar. Karina terkejut, namun saat membuka matanya, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya kesunyian dan alam yang menemani. Namun, hatinya merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kehadiran yang penuh dengan cinta dan kekuatan. Tiba-tiba, Karina teringat pada sesuatu yang pernah diajarkan ayahnya. "Hidup ini tidak selalu adil, Karina, tapi kamu selalu bisa memilih untuk bangkit." Kata-kata itu terdengar jelas di pikirannya. Ia merasakan bahwa kata-kata ayahnya bukan hanya sebuah nasihat, tetapi sebuah panggilan untuk kembali menemukan kekuatannya sendiri. Meski dunia telah memberinya pukulan keras, meskipun perasaan sakit ini begitu dalam, Karina tahu bahwa dia tidak boleh menyerah begitu saja. Karina menatap langit yang mulai berwarna senja, dan dalam hatinya, dia berjanji untuk tidak lagi terpuruk dalam kesedihan. Ia tahu ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Dimas mungkin telah pergi, dan ayahnya telah tiada, tetapi ada satu hal yang tidak bisa diambil siapapun darinya. Kekuatan untuk melanjutkan hidup, untuk memulai lagi meski dalam kesakitan. Dalam seminggu setelah itu, Karina mulai menemukan kembali semangat yang hilang. Dia tidak lagi menghabiskan waktu dengan meratap atau memikirkan apa yang telah hilang. Dia mulai menulis, menuangkan perasaannya dalam tulisan. Setiap kata yang dia tulis seperti membersihkan luka di hatinya. Lewat tulisan, dia menemukan cara untuk berbicara tentang rasa sakitnya, tentang kehilangan yang begitu dalam, namun juga tentang harapan yang masih ada. Hari demi hari, Karina belajar untuk merawat dirinya sendiri. Ia kembali mendekati ibunya, membantu di rumah, dan sedikit demi sedikit mengembalikan keceriaan yang dulu ada di rumah mereka. Meskipun perasaan tentang Dimas dan ayahnya masih menggoreskan luka, Karina mulai menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi itu tidak berarti hidup tidak berharga. Pada suatu hari, setelah beberapa bulan berlalu, Karina mendapati dirinya berdiri di depan kelas, di sekolah tempatnya belajar. Dia melihat teman-temannya dengan senyum tulus. Dia berbicara dengan percaya diri, membagikan pengalaman dan tulisan-tulisannya yang menyentuh hati banyak orang. Ada kebanggaan dalam dirinya, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia telah menemukan cara untuk bertahan, untuk hidup kembali meski dunia pernah menghancurkannya. Dengan air mata yang kini tidak lagi jatuh karena kesedihan, Karina menyadari bahwa meskipun hidup telah memberikan begitu banyak ujian, dia tetap berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Rintihan hatinya yang dulu kini berubah menjadi ratapan kebangkitan. Karina tahu bahwa di dalam setiap air mata, ada kekuatan untuk menemukan kembali diri, untuk menulis ulang cerita hidupnya. Mungkin kehilangan itu takkan pernah sepenuhnya sembuh, tapi ia sudah siap untuk melangkah maju, dengan hati yang lebih besar, dan semangat yang lebih kuat.